1.300 orang meninggal dunia gara-gara cuaca panas. Bapak Ibu sekalian, apakah cuaca panas ini merupakan isyarat tentang kemunculan Dajjal? Jangan lupa, Rasulullah SAW mengatakan 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan datang 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini dunia masih euforia dengan dengan Piala Dunia ya, subhanallah, dan saya sendiri jadi terbawa-bawa juga dengan euforia Piala Dunia, terlebih melihat bagaimana skuad-skuad negara Islam yang ikut terlibat di dalamnya. Ya, saya tidak menyebut Indonesia karena Indonesia tidak masuk ke dalamnya, tapi kita melihat ada Maroko, kemudian juga kita melihat ada Uzbekistan, ya, yang luar biasa. Namun tanpa disadari oleh manusia, bayangkan dalam kondisi dunia ini sakaratul maut, masih sempat manusia melakukan pesta sepak bola. Padahal di saat yang sama, ketika umat Islam dan dunia hiruk pikuk tentang Piala Dunia, mereka tidak sadar bahwa pembantaian di Gaza tidak berhenti. Bapak. Israel tidak berhenti untuk mewujudkan ambisinya menguasai 4 negara. Bapak Ibu sekalian, Allah SWT, kita sudah menyampaikan bahwa selain Palestina, ya, mereka akan menyerang Libanon. Setelah Libanon, mereka Suriah. Nah, Libanon ini sendiri, Libanon Selatan, tadi saya lihat pagi-pagi, itu luar biasa, diratakan sebagaimana Gaza. Saya kira di Beirut, ternyata di Libanon. Di Beirut, di Libanon maksud saya. Kemudian juga mereka sudah mulai merangkak ke perbatasan Libanon dan Suriah. Hal ini yang membuat Presiden Suriah kemudian membukakan pintu bagi para mujahidin untuk membebaskan Gaza dan Libanon. Nah, ini apakah akan membuat jihad eskalasi politik makin memanas di bumi Syam? Sepertinya demikian. Sekali lagi Bapak Ibu, di tengah-tengah euforia Piala Dunia, jangan lupa saudara-saudara kita sedang sakaratul maut di Gaza. تسمع صوت قصف انت؟ كثير ولا شوية؟ Ya, subhanallah, Bapak Ibu sudah betul. Nah, apa yang kita saksikan ini sebetulnya merupakan pembuktian dari apa yang Rasul sabdakan. Ya. Bahwa hampir-hampir akan tertahan sok dinar dan dirham, serta akan tertahan gandum dan kurma kepada bangsa Syam, Palestina. Hari ini terlihat Bapak sekalian, mereka kelaparan, mereka dibantai luar biasa. Namun dahsyatnya euforia Piala Dunia membuat seolah dunia aman-aman saja. Bapak Ibu ya Rasulullah, maka jangan terlena, kita sedang berada di ujung peradaban manusia. Luar biasa, begini cara Allah SWT membedakan manusia yang sudah siap menyambut akhirat dan manusia yang tertipu daya dengan dunia. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, betapapun perang dunia masih terus berlanjut, dan dahsyatnya Piala Dunia membuat orang tidak tahu bahwa di sana ada perang. Di sana ada salah satu fitnah yang menjadi pembuka dari terjadinya fitnah Dajjal. Bapak Ibu betul. Ini Amerika dan Iran sudah tidak akan pernah berhenti. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, Donald Trump tidak pernah melonggarkan komitmennya untuk menguatkan Israel di muka bumi. Ya Bapak Ibu, maka saya ingin menyampaikan pada Bapak sekalian bahwa ini merupakan satu isyarat terbuktinya apa yang Rasul sabdakan. Ya, dan ini merupakan isyarat bahwa telah dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Kenapa demikian? Karena Imam Mahdi ini akan keluar ketika Rasulullah SAW sampaikan bahwa yakhruju al-mahdi fi akhir ummati inda zalazil wal fitan, ya wal ma'arakah. Ya. Al-Mahdi akan keluar di masa terakhir umatku ketika fitnah, huru-hara, petaka terjadi menimpa kalian. Dunia menyadari. Ya. Subhanallah, Bapak Ibu dan saudara. Sekali lagi, perang ini merupakan perang di mana Allah Azza wa Jalla memperlihatkan, mengingatkan kita bahwa kita telah sampai pada episode terakhir peradaban kita di muka bumi. Maka jangan terlena.
dekatkan diri kepada Allah. Ya, penuhi masjid-masjid ini dengan ibadah salat berjamaah, dengan majelis taklim. Ya, manakala kita istiqomah dalam memakmurkan masjid, maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya, Rasulullah menjelaskan malaikat akan turun melindungi kaum muslimin yang mereka memakmurkan masjid-masjid Allah, mengharumkan syiar-syiar Allah. Mudah-mudahan kajian ini terus diadakan. Ya, insyaallah Jamiatul Zahidin merupakan satu dari sekian banyak titik tolak kebangkitan Islam di wilayah Pekanbaru ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Ya. Kemudian drama-drama politik pun disodorkan kepada kita. Sesuatu yang saya sendiri dari awal sudah mengingatkan, ya Allah, kok bisa-bisanya seperti ini, tertipu para pemimpin dunia. Ya, kita diperlihatkan dengan drama-drama politik pemimpin-pemimpin yang sebetulnya mereka merupakan shadow government-nya Israel, shadow government-nya Amerika. Ya, betapa mereka tunduk dan patuh kepada apa kata Israel dan apa kata Amerika. Bayangkan Bapak Ibu, kita dibodoh-bodohi dengan informasi apa yang disebut dengan Board of Peace. Ya, Piagam Perdamaian PBB, dan ini dibuat oleh Amerika sendiri. Sebetulnya ini merupakan cover story agar dunia tidak terlalu marah dengan program dengan kebiadaban Yahudi. Nah, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian, 17 hari setelah penandatanganan resmi di dunia, dan Indonesia pun terlibat, ya, pemimpinnya, dan menyumbangkan 17 triliun rupiah. Itu uangnya dari mana Bapak Ibu? Saya tidak hidup sepeser pun. Uang kita menjadi bagian dari kebiadaban Yahudi membantai saudara-saudara. Haram hukumnya. Haram hukumnya Bapak Ibu sekalian. Kalau memang dengan Board of Peace selesai masalah Palestina, kalau memang dengan dibuatnya Board of Peace ini Palestina aman, dunia sejahtera, maka hadis Rasulullah SAW sudah tidak berlaku. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang Islam akan memerangi Yahudi. Bayangkan, Rasulullah sangat toleran, Rasulullah sangat penyayang. Raufun 'alal mu'minin. Ya. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman sangat berkasih sayang, pada umat manusia sangat menyayangi. Rahmat bagi alam semesta. Tapi ketika berbicara tentang kebiadaban di muka bumi, tidak ada toleransi dari Rasulullah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan memerangi bangsa yang dimanapun mereka berada. Walau yakhtabi marsajar wahajar, takulu syajar wahajar. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, Muslim mu'min sini di belakangku ada Yahudi. Ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi, kapan Yahudi dan sekutunya akan memenuhi perjanjian damai? Ya. Komitmen kepada perdamaian dunia. Ya. Tidak Bapak Ibu, itu hanya tipu daya saja, kamuflase saja, mengulur-ulur waktu. Buktinya, ini baru 17 hari penandatanganan resmi Board of Peace, pembantaian mulai menggila di Gaza Timur Bapak Ibu. Ini faktanya. Mereka tidak akan pernah berhenti, terus akan memerangi kita sampai kita murtad dari agama mereka. Ya, kalaupun tidak, kita melupakan kewajiban untuk menegakkan Quran dan Sunnah. Kita lupa dengan kewajiban kita untuk mensiarkan Islam di muka bumi. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 217 kalau tidak salah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ya, mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang terjadi hari ini sekali lagi juga merupakan pembuktian dari apa yang Rasulullah sabdakan tentang nasib umat Islam di akhir zaman, seperti hidangan di atas meja. Ya, kaya umat Islam, ya, dengan sumber daya alamnya. Tapi yang menikmati siapa? Musuh-musuh Islam. Banyak jumlah umat Islam. Bayangkan di sekitar di dunia ini, dari 7 miliar, 7,5, 7,3 atau 7,4 miliar manusia di muka bumi, sepertiganya umat Islam. Ya, ada 2 miliar lebih umat Islam di muka bumi. Namun sedikit pun tidak memberikan pengaruh perdamaian dan perlindungan kepada Palestina. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hal inilah yang kemudian Rasulullah ingatkan kepada kita dalam salah satu hadisnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qasatiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan di atas meja. Nah hari ini umat Islam ibarat hidangan di atas meja, Bapak, yang disantap oleh para pemangsa. Kita ini hari ini seperti
hidangan di atas meja, dimangsa oleh mereka yang ada di muka bumi. Mereka bertanya, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah. Wa min kilatin nahnu yaumaidin, apakah jumlah kami sedikit wahai Rasulullah sehingga kami disiksa, kami dibantai oleh musuh-musuh kami? Bal antum yaumaidin kasir, jumlah kalian banyak di muka bumi, mayoritas di muka bumi. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sa'ir, tapi kalian ibarat buih di lautan. Banyak jumlah kalian, menakutkan yang namanya ombak di tengah pantai, tapi begitu sampai di pantai hilang tanpa jejak. Au kalimat fi syatil bahar, atau seperti pasir di tepi pantai, terhampar triliunan butiran-butiran itu, butiran-butiran pasir jumlah umat Islam, tapi ketika diambil diremas-remas hancur berkeping-keping. Ya, Bapak Ibu yang Allah Taala, ini mengisyaratkan kepada kita betapa Barat berhasil, Barat berhasil dalam memecah belah umat Islam. Sekali lagi Bapak Ibu, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian, ini Palestina. Palestina tidak kurang dari 4,29 juta jiwa menghuni wilayah umat Islam. Tidak kurang dari 4,29 juta jiwa Muslim menghuni wilayah Syam, Palestina. Dan di sekeliling Palestina ini ada negara-negara Islam. Bapak Ibu silakan hitung. Ya, ada berapa negara Islam sekeliling Palestina? Ada kurang lebih 20 negara. Dan saya catat berapa jumlah umat Islam di setiap negara ini yang sekarang ada terlibat main bola di Piala Dunia. Dan di Palestina itu tidak lebih dari 9,6 juta jiwa Israel Yahudi. Tidak dapat saya bayangkan, tidak bisa saya pahami dengan akal sehat saya, kok bisa 9,6 juta Yahudi membantai Palestina, Gaza, di tengah-tengah 364,76 juta jiwa Muslim Arab. Di sekeliling Palestina ada 364,76 juta jiwa Muslim Arab. Allahu Akbar. Membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan tadi. Ya, kalian ibarat buih di lautan, banyak jumlah kalian, tapi tidak bisa menyelamatkan dan menjaga kehormatan izah Islam dan kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Ya. Kemudian beberapa 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, atau 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya menyerukan pada kaum muslimin untuk berhenti mengkonsumsi produk-produk Yahudi dan Amerika. Ya, dan ini saya gaungkan ya kepada teman-teman tentang keberadaan mereka, outlet mereka di depan Masjidil Haram dan di depan Masjid Nabawi. Bapak Ibu, ini di depan Masjidil Haram. Ya. Bersama saya berdoa di depan Ka'bah tuh. Luar biasa doa mereka. Allahumma anqidhil mustad'afin minal muslimina fi kulli buldanil muslimin amba. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam di negara-negara Islam yang terzalimi. Selamatkan Palestina yang sedang dibantai Gaza, yang sedang dibantai oleh Israel. Selamatkan Gaza yang setelah dibantai Israel, Palestina dan Amerika. Ya Allah, berdoa luar biasa. Tapi begitu keluar dari Masjidil Haram mereka lapar. Yang dimakan, yang dibeli Bapak, produk mereka sendiri, produk Amerika sendiri. Ini Bapak Ibu, ini depan Masjidil Haram. Tadi kalian berdoa, kalian melaknat Yahudi dan Amerika sekutunya, tapi di luar kalau kalian makan dan kalian beli, yang kalian masukkan itu adalah daging-daging saudara kalian sendiri. Yang kalian minum adalah darah kaum muslimin sendiri. Kemudian Masjid Nabawi pun sama Bapak Ibu. Ini depan Masjid Nabawi, di bawah yang itu lurus ke Raudhah. Saya rekam dengan kamera saya sendiri Bapak Ibu. Pizza Hut dan KFC juga ramai. Pizza Hut dan KFC juga ramai di Madinah, depan Masjid Nabawi. Masya Allah. Ini lurus ke Raudhah, ke Kubah Raudhah Madinah. Yang beli umat Islam, mereka tidak sadar kalau uang yang mereka belanjakan ke sana itu dikirim ke Yahudi dan menjadi rudal yang membantai saudara kita. Bukankah itu hukumnya haram dan itu bisa menjadi dosa? Para ulama sudah sepakat. Intisarul kafirina wal musyrikina fi qitalil muslimina fahuwa kufran. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik yang sedang memerangi Islam dan kaum muslimin, itu adalah satu kekufuran yang nyata, kufran bawahan. Sementara Bapak Ibu, ini di Manhattan City, di New York, Amerika Serikat. Bapak Ibu saksikan. Everybody, I'm here in New York City at the corner of 48th and 6th Avenue. Tolong tunjukkan pada saya Bapak Ibu. Adakah di antara mereka yang berkerudung, yang berhijab? Adakah di antara mereka yang berjenggot? Tidak ada, karena mereka bukan Muslim. Tapi mereka rela kepanasan,
rela berdiri berjam-jam ngantri membeli produk Muslim Amerika yang 100% keuntungannya untuk Muslim Gaza. I really recommend it if you Mereka tidak ridho uang mereka mengalir ke Israel, bahkan ke negaranya sendiri untuk membantai Gaza Palestina. 49th Subhanallah. and 6th Avenue. Satu nasihat penting bagi kita, seolah-olah tamparan bagi kita, bahwa untuk peduli Palestina dan Gaza tidak perlu menjadi seorang Muslim. Tidak perlu Anda menjadi seorang Muslim untuk peduli Palestina dan Gaza. Tidak perlu Anda menjadi seorang mukmin untuk memahami tragedi peradaban manusia yang terjadi di bumi Syam, bumi para nabi dan rasul. Cukup Anda menjadi seorang manusia yang punya akal sehat dan hati nurani akan paham siapa teroris yang sesungguhnya di bumi. You will find with your mind who was the real terrorist in the world. Itu kata mereka. Sementara umat Islam di jantung umat Islam di muka bumi Mekah dan Madinah, mereka tidak paham tentang hal ini. Allah Akbar. Bapak Ibu ya rahmatullah taala. Maka kita umat Islam Indonesia harus terus istiqomah Bapak Ibu, menyuarakan bagaimana pentingnya tidak boleh berhenti kita membebaskan Palestina. Bapak Ibu ya rahmatullah taala. Ya, kembali saya ingatkan guru dari Adolf Hitler, Profesor Karl Hauser, dia pernah mengatakan, Palestine is the heartland of the world. Who can take over this Palestine? He can take over the world. Palestina adalah jantung dunia. Siapa yang menguasai Palestina, dia bisa menguasai dunia. Ya. Kenapa demikian? Secara geografis Palestina itu menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa, dan Asia. Artinya ketika siapapun ingin menguasai dunia, maka dia harus memulainya dari Palestina. Cerdasnya yang sudah terlihat di sini. Mereka berambisi menguasai dunia dan mereka kuasai dulu jantung dunia yang bernama Palestina. Belum semua Palestina, masih ada Gaza yang belum mereka kuasai, tapi mereka sudah nyaris menguasai dunia. Bapak Ibu silakan keluar, nanti lihat ada produk outlet yang ada di depan kita, kanan kiri kita, ya, masuk ke sana. Masuk ke dalam outlet tadi. Produk mana yang paling banyak dijual di outlet tadi? Produk umat Islam, apa produk Yahudi dan sekutunya. Nah itu dia ya. Baik, apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai Bapak Ibu, sudahkah itu merupakan produk untuk umat Islam sendiri? Nah, kita masih minim kesadaran untuk sana. Gara-gara saya menyerukan boykot ini Bapak Ibu, ini tahun ketiga saya tidak boleh masuk Mekah Madinah. Mau haji kah, mau umroh kah, saya diboykot, tidak boleh masuk Mekah Madinah. Sementara Israel belum tahu saya, mereka masih mengizinkan saya sholat di Masjidil Aqsa. Jadi lucu Bapak Ibu, Israel masih membolehkan saya ke Masjidil Aqsa, masuk ke Palestina. Sementara pemerintah Saudi Arabia melarang saya masuk Mekah Madinah Bapak Ibu. Halo, inilah fitnah akhir zaman. Lanjut Bapak Ibu. Jamaah, jamaah, masih bersama saya jamaah? Baik. Di saat umat Islam menikmati produk-produk outlet-outlet yang pro kepada Yahudi dan Amerika, maka sadarilah pada saat itu ada seorang ibu yang menjerit ketika dia kehilangan keluarganya. Di saat umat Islam bangga memakan produk-produk Amerika dan Israel Yahudi, di saat itu seorang ibu yang tidak pernah kering air matanya menangisi keguguran dari anaknya. Bapak Ibu dan Rasulullah, inilah fitnah dunia. Inilah apa yang Rasul sabdakan terjadi. Wailun lil arabi min syadin qad iqtaraba. Celaka bagi bangsa Arab. Petaka bagi bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Hari ini lubang Ya'juj dan Ma'juj terbuka sebesar ini. Baik, kembali kepada yang tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, bagi mereka pimpinan-pemimpin negara Islam, sekali lagi saya peringatkan bahwa ketika Anda pro kepada Israel dan Amerika dan Anda terbujuk rayu dengan tipu daya propaganda politik Amerika di pentas dunia, saat itu Anda tidak sadar Anda berwala kepada orang-orang yang telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Di dalam Quran surat Al-Ankabut, Allah Azza wa Jalla mengingatkan pada kita, memberikan sebuah tamsilat yang sangat indah Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah perumpamaan tentang orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah, selain daripada Rasulullah dan orang-orang beriman sebagai pemimpin, pelindung, teman setia dan teman percaya. Apa itu? Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, Masalul ladzina takhadhu min dunillah. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang ittakhadhu yang menjadikan min dunillah selain Allah
Selain daripada Allah, tentunya selain daripada Nabi dan Rasul, selain daripada orang-orang beriman, aulia sebagai pemimpin, pelindung, penolong, teman kepercayaan, sahabat kepercayaan, aubitoh, karena seringan kabut seperti perumpamaan laba-laba minta khodat baitan ketika mereka membuat rumah. Allah tafsirkan, loyalitas yang diserahkan pada musuh-musuh Allah itu seperti ketika laba-laba membuat rumah. Dan apa kata Allah? Wa inna awhadal buyut, dan sungguh selemah-lemah rumah la baitul ankabut adalah rumah laba-laba. Laukanu yang namun andai manusia mengetahui. Bagaimana kita mengambil ibrah dari ayat ini? Allah memberikan tafsiran yang luar biasa, membuat kita cerdas lebih. Ini laba-laba lebih. Jadi ini adalah sarang laba-laba. Nah, ketika laba-laba ini membuat sarang dan gambaran sarangnya itu sendiri, maka itu merupakan perumpamaan ketika umat Islam memberikan loyalitasnya, dedikasinya, yang komitmennya kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Gambarannya seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara, seperti itu. Oh, ini belum masuk sini. Nah, Bapak Ibu yang berkata Allah, saya memahami bagaimana laba-laba ini membuat rumah. Bapak Ibu coba kita lihat. Yang namanya laba-laba ketika membuat rumah itu bukan dari dedaunan dan pepohonan, bukan, tapi dari serat yang keluar dari tubuhnya sendiri. Betul Bapak Ibu? Yang keluar dari serat tubuhnya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, penolong dan teman setia seperti laba-laba yang membuat rumahnya. Satu bukan dari alam yang Allah ciptakan, tapi dari serat tubuhnya sendiri. Maksudnya dari konsep pemikiran Donald Trump. Bukankah Donald Trump juga? Donald Trump Muslim bukan Bapak Ibu? Bukan. Dan Donald Trump dengan Israel bagaimana? Nah, dia membuat sebuah ide untuk membuat botol pis misalnya. Mohon maaf, saya belak-belakan saja Bapak Ibu, agar tidak ada rahasia di antara kita Bapak Ibu. Aman? Aman. Aman Pak DKM? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Tadi belum sedikit untuk membuat wadah. Padahal wadah itu adalah untuk menjebak umat Islam. Coba lihat sarang laba-laba, apakah Bapak itu sebagai rumah? Bukan, itu sebagai jebakan. Ini bukan sebagai sarang laba-laba. Aslinya dia tidak tinggal di sini. Ini hanya jebakan saja. Ketika ada serangan terbang, nyangkut di sini, dia nggak bisa lepas dia. Nyangkut kemudian di mangsa. Yang namanya laba-laba, dia memangsa sesama makhluk Allah. Coba kita lihat dari Israel dan Amerika dengan bangga memangsa umat manusia. Bapak Ibu, baru tadi saya membuka, tadi jam habis zuhur saya membuka berita dari Palestina ya, di Hebron, di tepi barat. Seorang ibu kaget ketika tentara Israel membawakan senjata ke arah mobilnya. Di dalam mobil anaknya yang berusia 7 bulan sudah meregang nyawa. Apa dosa anak kecil itu, usia 7 bulan? Tersibar darah, peluru tersebar di dadanya, di dadanya. Allah Akbar. Laba-laba memaksa sesama manusia. Israel membantai umat manusia. Jadi hakikatnya Israel dan sekutunya membantai umat Islam di Gaza, di Libanon. Ini merupakan ancaman bagi peradaban manusia, bukan hanya bagi umat Islam. Bapak Ibu yang bersaudara, kemudian tafsir berikutnya yang saya coba pahami dari firman Allah ini sarang laba-laba. Bentuknya ada yang ke atas, ada yang ke pinggir. Sama dengan sarang ini Bapak Ibu ya. Kalau ini sarang laba-laba, kalau ini sarang apa Bapak Ibu? Itu sarang bangsa-bangsa Bapak Ibu. Kalau ini sarang laba-laba, kalau ini sarang apa? Sarang bangsa. Sejak kapan PBB pro kepada Palestina? Ada 300 resolusi PBB dikeluarkan untuk Israel dengan kejahatannya di tanah Palestina. Pertanyaan saya, ada tidak satu lembar resolusi PBB yang terbukti menjadi hukuman embargo ekonomi kepada Israel? Tidak, Bapak Ibu. PBB takluk di hadapan Benyamin Netanyahu. Pernah PBB memerangi Israel, Bapak Ibu menghukum mereka? Tidak, Bapak Ibu. Maka saya sudah paham. Oh, ternyata PBB merupakan instrumen politik Yahudi dan untuk terus dengan santai berhasil menguasai wilayah-wilayah umat Islam. Bapak Ibu yang bersemangatnya adalah jeratan bagi umat Islam di inilah gambaran fitnah dan buruh akhir zaman. Ya. Kemudian umat Islam sekali lagi jumlahnya mayoritas, tapi dengan strategi politik barat kita berarti tidak apa-apa di hadapan manusia. Dan auzubillah, maka kita tidak bernilai pula di hadapan Allah dan Rasul.
Saya pernah mengikuti beberapa baik di Malaysia, kemudian di Turki, kemudian juga di mana di Palestina sendiri. Ya, bukan di Palestina, maksud saya di Qatar dan di Jordan, karena di Palestina tidak mungkin Israel setuju. Seminar-seminar ini kemudian kami lakukan di Indonesia, beberapa Allah. Maka pada saat itu kita sampai pada satu kesepakatan untuk menggambarkan bagaimana gambaran umat Islam di dunia ini. Bapak Ibu yang berkata, umat Islam yang tadinya satu tubuh, ummatan wahidah dipecah belah dalam frame nasionalisme. Kita memang berbeda bangsa, kita berbeda budaya, tapi bukan untuk menjadi sekat persaudaraan ukhuwah Islamnya. Ya, sebagai umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Ya, umat Islam yang dipecah belah setelah Turki Utsmani dengan strategi politik divide and conquer itu berhasil dilumpuhkan kekuatan. Ya, yang tadinya kita satu tubuh, satu ikatan persaudaraan, Bapak Ibu dipecah belah dalam frame nasionalisme. Sudah dipecah belah dalam frame nasionalisme, umat Islam dipecah belah dalam motif ormas, sekte dan Bapak Ibu, kami sering diundang ke sebuah provinsi di Indonesia, luar biasa persaudaraan. Begitu pemilu berlangsung, mereka beda partai, pecah itu persaudaraan komunitas itu. Padahal sama-sama partai Islam, bahkan saling menghujat ustaz yang tadinya satu majelis dengan kami, mereka saling menghujat hanya gara-gara beda partai politik. Allah, berhasil mereka melakukan. Maka saya tidak paham saya dengan nasihat guru saya, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Bukhari, yaitu Syekh Muhammad Siam dari Palestina Gaza. Beliau masih menyampaikan kepada kita, ingat kata Rasulullah, yang namanya serigala itu tidak akan menerkam biri-biri ketika biri-biri bersatu berjamaah, betul? Biri-biri tidak berani menerkam serigala tidak berani menerkam biri-biri yang berjamaah, nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya? Dipecah belah tuh biri-biri itu, maka naik serigala ke tempat yang tinggi, lalu dia menyebarkan propagandanya. Bagaimana propagandanya? Persis kan? Serigala, akhirnya biri-biri yang tadi bersatu pecah sana kemari, betul? Ada yang kemarin itu dah dicaplokkan satu-satu. Allah, maafkanlah Allah dengan semua firman-Nya dan Al-Quran. Allah mengingatkan kepada kita, la yuqatilunakum jami'an. Mereka musuh-musuh Islam, musuh-musuh kalian yang umat Islam tidak akan memerangi kalian ketika kalian berjamaah, ketika kalian bersatu padu. Illa fikra masalah, melainkan di kampung-kampung yang berjauhan, Palestina, Indonesia, gitu ya. Mesir, Indonesia, Mesir, Sudan dibanting, kita dipecahkan dikit atau dibanting-banting di balik benteng-benteng politik, di balik benteng-benteng perbedaan ormas, sekte, madhab, bahkan etnis. Allah sudah dipecah belah dalam bentuk nasionalisme, umat Islam dipecah belah dalam sudah terkecil. Maka makin berat umat Islam untuk bersatu berjamaah. Padahal jumlah kita mayoritas. Kita dengan keberadaan kita di muka bumi, ibarat lima jari kita. Ya, Bapak Ibu, Allah menciptakan lima jari kita berbeda, bentuknya berbeda, panjangnya berbeda, fungsinya berbeda. Tapi masing-masing punya fungsi yang tidak dimiliki oleh jari yang lain. Kita tidak mungkin bermisalnya kita berperang atau bertempur melawan musuh kita hanya dengan mengandalkan kekuatan ibu jari atau telunjuk atau jari tengah. Ya, masing-masing pada fungsi. Bukan yang musuh yang jatuh ketika kita hanya menggunakan telunjuk kita ketika kita memukul mereka. Justru telunjuk kita yang patah. Artinya tidak mungkin kita menyelamatkan diri kita memukul musuh hanya dengan satu kekuatan jari. Tidak. Tapi bayangkan kalau 5 jari ini kita kepalkan, Bapak Ibu. Ada yang mau nyicip tuh. Begitulah kita berbeda madhab, kita berbeda ormas, kita berbeda ormas. Gimana jadi kita yang berbeda-beda? Tapi kalau semuanya bersatu padu, kita pukul yang namanya musuh. Jatuh kita nanti. Itulah yang terjadi. Kembalilah pada Quran dan sudah. Lupakan perbedaan di antara kita. Berpesan bersamaan bahwa kita adalah umat Islam. Kita bersaudara karena iman dan Islam kita. Bapak Ibu yang ada Subhanahu wa taala. Masih ada waktu, Bapak Ibu? Belum masuk kepada sholat isya? Masih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka terkait dengan semua gambaran ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membuktikan iman Islam kita dengan meninggalkan semua perpecahan itu.
kembalilah kepada fitrah kalian. Ya, fad'ul muslimina bima samahumullah. Panggillah saudara-saudara kalian umat Islam dengan panggilan muslim, hamba-hamba Allah. Kenapa Rasulullah berkata demikian? Rasulullah SAW kaget ketika Rasulullah Adib masuk ke ruangannya. Tidak jauh dari sana Rasul mendengar dengan jelas sahabat Ansor dan Muhajirin berkelahi, bertengkar. Rasulullah mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Muhajirin dan Ansor ini. Dasar kamu Ansor, ya, kalau tidak ada kami Muhajirin yang mendampingi Rasulullah ketika dakwah 13 tahun di Mekah, kami dampingi, kami lindungi Rasulullah, gak mungkin kalian akan mendapatkan Islam kalau bukan karena perjuangan kami Muhajirin. Jangan sombong kamu ya Muhajirin. Kalau tanpa kami Ansor, kalian mau pergi kemana? Dunia menolak kalian, hanya Madinah yang menerima kalian untuk tinggal hijrah ke sini. Dasar kamu Ansor, dasar kamu Muhajirin. Wah, begitu Rasulullah mendengar sahabat bertengkar dan saling menyebutkan Muhajirin dan Ansor. Padahal dari siapa nama Muhajirin? Dari Allah. Dari siapa nama Ansor? Dari Allah. Tapi digunakan untuk saling menyerang satu sama lain. Marah Rasulullah SAW. Allahu Akbar, apa yang kalian lakukan? Wailun lakum, celaka kalian. Tilkal da'watal jahiliyah. Tinggalkan semua seruan-seruan jahiliyah itu. Allahu Akbar. Maka Allah menurunkan ketika kalian ayat surat Ali Imran ayat 103. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Ketika kalian berselisih paham, berpecah belah, kalian ada di tepi ujung neraka. Perbuatan kalian seperti itu membuat kalian terseret di tepi ujung neraka. Maka aku datang untuk menyelamatkan kalian dari sana. Fa'anqadakum minha. Aku selamatkan kalian dari tepi jurang neraka tadi. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Maka dengan nikmat Allah, dengan Islam, dengan Quran dan Sunnah, kalian menjadi bersaudara. Maka saya aneh Bapak Ibu. Banyak ulama kita hebat-hebat, lulusan luar negeri, profesor, doktor, tapi mereka membanggakan kelompoknya mereka masing-masing. Hari ini di Pekanbaru sendiri Bapak Ibu saksikan. Apakah umat Islam di Pekanbaru ini berjamaah? Tidak Bapak Ibu. Di Indonesia apalagi. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkinkah hujan akan menjadi rahmat bagi kita? Mungkinkah bumi akan memberikan berkah bagi kita lewat tanaman, lewat biji-bijian yang kita tanam? Tidak Bapak Ibu. Allah murka kepada kita. Hujan akan menjadi banjir dan musibah bagi kita. Bumi tak akan lagi meridhoi kita. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi panasnya geopolitik dunia, perang di mana-mana. Pada saat ini kita diperlihatkan bagaimana kondisi di bangsa Eropa. Sampai tadi sore Bapak Ibu saya buka informasi baik di TV ataupun di Instagram, ya, data-data dari luar negeri. Eropa sekarang mengalami suhu panas yang ekstrim, betul Bapak Ibu? Ya, Prancis, kemudian Jerman dan Italia ini mengalami suhu panas yang ekstrim luar biasa, sampai 44 derajat Celcius. Itu traffic light, saya lihat traffic light, lampu lalu lintas itu meleleh, betul Bapak Ibu? Meleleh itu, lampu lalu lintas meleleh. Kemudian banyak orang meninggal dunia gara-gara tidak kuat dengan suhu panas. Biasanya mereka dimanjakan dengan cuaca dingin karena mereka berada di iklim subtropis. Ya, di salah satu negara di Eropa ini Bapak Ibu sekalian, bahkan di Afrika itu dingin luar biasa. Saya sampai pernah di sana, suasana memang tidak terlalu panas, tapi suhunya saya lihat itu sampai 10 dan 12 derajat Celcius. Mereka merasa nyaman. Kemarin sekarang ini 44 derajat Celcius. 1.300 orang meninggal dunia gara-gara cuaca panas ini. Apakah akan berakhir ini Bapak Ibu sekalian? Apakah cuaca panas ini merupakan isyarat tentang kemunculan Dajjal? Jangan lupa Rasulullah SAW mengatakan 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan datang 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Pada saat itu akan terjadi apa? Apakah akan terjadi panas dan kelaparan? Kita saksikan, kita bahas nanti setelah sholat isya berjamaah. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama saya.